Halo semuanya, hari ini eh, barusan tiba-tiba buka Twitter, buka IG, dan buka berita, nemu dua berita yang cukup bikin sedih banget ya, yang lagi rame. Pengen share aja sih, benar-benar miris banget. Yang pertama, tentang anak umur 13 tahun bunuh diri di Korea Selatan karena dibully. Ya mungkin udah nggak aneh ya kalau misalkan dengar berita bunuh diri di Korea Selatan, tapi ini anak kecil 13 tahun dan bullyingnya cukup gila banget. Jadi tiba-tiba mamanya dapat telepon dari sekolahnya kalau katanya anaknya nggak sekolah. Terus mamanya coba telepon anaknya, tapi kok nomornya nggak ada gitu. Terus akhirnya ya gitulah, udah ditemukan nggak bernyawa, udah loncat dari jendela. Terus ditemuin 4 lembar HVS, 4 lembar A4 kalau nggak salah. Anaknya nulis surat buat orang tuanya. Dan isi suratnya benar-benar bikin sedih banget. Jadi nih anak tuh awalnya dimintain temennya buat mainin game, katanya buat kayak semacam naikin level gitu lah. Kalau di Mobile Legends minta push rank sama temennya, terus dia mainin, tapi tiba-tiba besokannya temennya marah, katanya item gamenya kok hilang semua gitu. Lalu dia bilang kalau kakak kakak gue preman loh, kalau sampai tahu lu bisa habis gitu. Terus semenjak itu tuh dia mulai dibully sama temannya ini, dibully setiap hari, dipukulin. eh, Awalnya dia punya teman buat curhat, tapi teman yang ini tiba-tiba malah ikut sama yang satunya lagi, ikut ngebully dia gitu. Nggak cuma verbal tapi fisik, main ke rumahnya pas mamahnya nggak ada, pas di rumahnya disiksa juga sambil keluarganya dihina-hina. Terus diperas sampai tuh anak mau nggak mau nyari kerjaan, nempel-nempelin brosur buat bayar temannya ini karena temannya minta uang terus gitu. Mungkin dia lama-lama dia nggak kuat juga karena itu setiap hari terjadi, setiap hari, dan nggak ada yang sadar hal itu. Dia mungkin dia tuh kalau baca dari suratnya dia kayak sangat melindungi keluarganya, sampai dia bilang sama keluarganya untuk ganti pin pintu rumahnya supaya temannya nggak datang lagi karena temannya udah tahu pin pintu rumah mereka apa. Dan di suratnya dia bilang, eh, aku akan menunggu kalian, ya intinya di akhirat, walaupun harus menunggu 100 atau 1000 tahun lagi. Jadi dia sebenarnya happy sama keluarganya, tapi dia udah gak kuat sama perlakuan dua temannya ini gitu. Terus akhirnya kedua temannya ini sih akhirnya kena hukuman penjara 2 tahun sama 3 tahunan gitulah. Cuman kalau misalkan berkelakuan baik bisa dibebasin lebih cepat. Ya susah juga sih hukumnya kalau misalkan anak kecil. Nah, lalu di nggak lama lagi baca lagi kasus yang lagi viral di Korea. Ternyata ada seorang guru SD ditemukan bunuh diri pagi-pagi pas sebelum anak-anak sekolah. Jadi pas anak-anaknya sekolah masuk, udah nemuin itu guru bunuh diri di kelasnya, udah nggak bernyawa di kelasnya. Dan guru itu sebenarnya baru dapat sertifikat guru tahun lalu, jadi baru setahun jadi guru. Dia jadi guru, udah jadi, ternyata katanya sih dia dibully sama orang tua murid karena dia membela anak yang dibully. Jadi ada anak kelas 1 SD katanya ditusuk kepalanya pakai apa, keningnya pakai pensil, terus sama si guru itu dibela. Nah, si orang tua pembuli itu nggak terima, katanya eh, guru itu udah ngecap anaknya sebagai pembuli, jadi si gurunya tuh kayak terus-terusan ya apa sih namanya, diancam segala macam, ditekan segala macam, sampai akhirnya mungkin nggak kuat, entah seperti apa ancamannya. Cuman katanya sih salah satu orang tua dari eh, anak ini yang ngebully ini guru tuh pejabat gitu. Jadi mungkin em, dia bisa ngelakuin apa aja yang bikin gurunya tersiksa sampai akhirnya mutusin buat bunuh diri. Lalu eh, mendatangkan respon yang luar biasa di Korea, sampai datang ratusan bunga setiap hari itu sampai ngejajar di sekolahannya sebagai bentuk kayak apa sih, empati sama guru ini. Dan rakyat Korea, asosiasi guru di Korea minta supaya pemerintah mengusut kasus ini
supaya tahu ini benar-benar apa yang terjadi gitu sama guru ini. Masih tahap otopsi, jadi belum tahu meninggalnya kenapa. Cuman minta diselidiki kasusnya, minta dibuka lagi kasusnya, apa penyebabnya, terus kenapa gitu. Terus sekarang lagi minta tolong supaya handphone gurunya boleh diselidiki ke keluarganya, ada apa di dalamnya yang menyebabkan ini guru memutuskan untuk bunuh diri. Itu yang lebih sedihnya lagi, ada guru lain umur 30 tahun yang dia nangis di depan, kan di sekolahnya banyak bunga-bunga gitu, di depan papan bunga-bunga itu dia bilang gini, jadi dia sebagai guru selama ini ngerasa nggak dihargain. Dia malah ngerasa cuman kayak babysitter yang dititipin anak sama orang tua murid, karena makin kesini orang tua murid makin gak sopan, makin gak ngehargain guru gitu. Beda sama dulu yang kalau guru tuh bener-bener dijunjung, guru digugu dan ditiru, dijunjung tinggi dan dihargai banget gitu. Makin kesini guru udah makin gak ada harganya. Dan ada data juga di Korea yang bilang banyak guru yang akhirnya harus resign jadi guru. Cuman karena nih, jadi 589 guru yang berpengalaman kurang dari 5 tahun harus meninggalkan pekerjaannya dari Maret 2022 sampai April 2023. Terus naik terus di 2021 dari 2021 karena ada laporan palsu kalau anaknya tuh katanya disiksa sama gurunya. Jadi kayak kalau zaman dulu sih kayak inget banget ya lagi sekolah sama guru dipukul, di apa, orang tua kita malah pukul aja bu yang keras kalau anaknya nakal gitu. Kalau sekarang baru dimarahin dikit, orang tua protes. Nah lama-lama anak-anak ya semakin berani. Pernah ada kasus juga katanya ada satu guru lagi yang mutusin bunuh diri karena dibully, bukan bunuh diri, depresi berat sampai trauma abis, dibully sama 5 siswanya. Nah anak-anak semakin berani karena orang tua mereka kayak ngedefense gitu loh, misalnya tiap kali dimarahin sedikit sama guru, laporan gurunya didatengin gitu. Ternyata sekarang dipikir-pikir juga kenapa banyak guru yang nggak mau nolongin anak yang dibully, karena dampaknya buat dia juga besar gitu. Kayak nih guru, dia nolongin anak yang dibully, malah dia akhirnya yang kena dampak luar biasa sama orang tuanya gitu, orang tua si pembuli ini. Sebegitu sedihnya sih bacanya. Tiba-tiba dapat 2 tweet itu sekaligus, kayak ke hati langsung, ya ampun bisa-bisanya kayak gitu. Jadi terus ada orang tua murid di sekolah itu protes, udahlah jangan kirim bunga terus, ini anak-anak kita jadi kayak psikisnya terganggu ngelihat karangan bunga setiap hari berdatangan sampai 500 bunga apa nggak punya sepanjang jalan itu isinya karangan bunga buat itu guru. Orang-orang pengen menuntut keadilan gitu, pengen jangan dibiarin begitu aja, pasti ada sesuatu gitu. Terus ada guru lain yang pasang status kayak pita hitam gitu, terus dikomenin sama orang tua murid, jangan delete katanya, jangan pasang kayak gitu, ntar orang lain nyangkanya anak-anak kita yang jahat, belum tentu kejadiannya seperti apa gitu. Benar-benar orang tua di Korea Selatan benar toksik banget, jadi kayak mereka pikirin tuh cuman akademik anak mereka gitu, anak mereka harus ini segala macam, mungkin saking tuntutan hidup yang besar sekali ya mereka, karena kalau nggak punya bekal yang cukup emang susah hidup di Korea gitu, tapi kan nggak harus sampai segitu juga, jadi benar-benar rasa manusiawinya hilang cuman karena demi mengejar karir hidup gitu. Sampai kayaknya kalau ada kasus ini yang bunuh diri ini, mereka kayaknya nggak kasihan sama gurunya, malah mereka ngerasa dirugikan dengan adanya kasus ini gitu. Parah banget. Sampai nggak bisa berkata-kata, di 2 kasus ini benar-benar menyayat-nyayat hati. Ini juga jadi kayak pelajaran gitu buat gue sendiri sih sebagai orang tua, kalau misalkan anak kita dimarahin sama guru, ya belum tentu emang anak kita yang salah gitu kan. Ingat dulu juga sering dimarahin sama guru emang anak-anak nakal gitu. Kecuali sampai guru keterlaluan, sampai bener-bener main fisiknya parah gitu, barulah protes. Tapi kalau masih sekedar marahin, terus kayak menegur gitu, ya udahlah gitu kan. Namanya kita nitipin anak ke mereka juga, dan mereka juga kan jadi guru juga udah lama kan gitu. Emang ada sih guru-guru yang ada beberapa yang jahat, tapi kan nggak semua gitu. Uh,
gitulah. Dan harus benar-benar harus jaga banget ya anak-anak sekarang, kayak kita harus tahu teman-temannya apa yang mereka alamin gitu. Karena kayak kasus yang Seungin tadi yang 13 tahun tadi, dia nutupin hal itu dari orang tuanya, takut orang tuanya sedih, sedih banget sampai kayak gitu. Ya, sekian dari gue malam ini. Bye.